Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, Oke, waalaikumsalam Mbak, boleh warahmatullahi wabarakatuh. diperkenalkan dulu namanya, asal dari mana ya? Oh, iya. Bentar. Saya ambil itu loh. Bentar. Ya, nggak apa-apa. Oke, sudah. Udah, ya, oke. Perkenalkan namanya, asalnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Nuryanti dari Jawa Timur, Tulungagung. Oke, Mbak Nuryanti sekarang ada di mana ya? Saat ini posisi saya ada di Hong Kong. Hong Kong lagi libur ya sekarang ya? Iya, saya lagi libur. Oke. Sudah berapa lama di Hong Kong? Udah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun ya. Oke, pertama kali lihat channel video YouTube saya itu kapan ya, Mbak ya? Pertama kali saya bulan 10 2019. Oke, waktu itu Mbak ada masalah atau bagaimana? Iya, jujur saya waktu itu punya masalah keluarga. Keluarga antara ada masalah berebut tentang anak, ya kebetulan lagi dah pisah dengan suami, hak asuh kayak gitu. Kebetulan waktu itu anak saya diambil tanpa izin, ya maklum akhirnya saya frustasi gimana tuh, kehilangan anak, kehilangan komunikasi, akhirnya saya itu di situ kayak stres ya, bingung gitu gimana, nggak tahu, hanya nangis ini setiap hari itu. Pas itu saya itu lihat HP itu, waktu itu saya belum download YouTube. Akhirnya saya kan jaga orang tua dua, akhirnya saya ke dokter. Itu saya ada teman, Mbak, ustadz yang terkenal atau ustadz mungkin bisa membuat tenang hati atau itu ustadz siapa gitu di YouTube mungkin yang terkenal atau lagi yang tersohor gimana gitu. Terus dia, kamu klik aja download YouTube. Tuh, aku nggak punya YouTube, ya, akhirnya download YouTube. Di situ saya waktu itu ustadz yang perempuan itu, yang lucu perempuan itu, Jawa Timur tuh. Pas itu saya cari YouTube lagi, ingin tahu. Setelah mendengarkan ustadz ceramah itu kok tenang saya. Akhirnya saya cari di situ ada sholawat untuk menenangkan hati, pikiran, hanya bisa tenanglah jiwa gitu. Akhirnya di situ saya tekan YouTube. Waktu itu saya coba YouTube ustadz siapa ya itu lupa. Akhirnya di situ cari-cari sholawat itu, saya terapkan sholawat itu, baca sedikit katanya 33 kali, cuma itu agak tenang lagi. Sampai itu saya klik lagi ustadz lagi. Alhamdulillah di situ saya menemukan, kalau nggak salah bulan 10 tanggal 26, saya masih ingat, 2019 itu Ustadz Muklis ini. Di YouTube Ustadz Muklis. Nah, terus di situ lanjutkan. Terus? Ya, di situ saya mendengarkan Ustadz itu menyarankan sholawat Nabi Jibril. Nah, di situ
waktu itu saya menemukan TKW yang di Hong Kong juga. Oke. TKW yang di Hong Kong, dia punya masalah, punya hutang. Ya. Di situ, nah itu saya hari-hari setiap istirahat itu siang malam itu saya terus mencari, terus saya lihat ada yang di Medan, ada yang di Singapura katanya punya hutang 500 juta itu ada kan, laki-laki. Iya. Lepas itu yang di Medan, lepas itu yang orang Kristen masuk Islam, perempuan itu, saya tertarik di situ, ingin tahu YouTube-nya Ustadz Muklis ini, kayaknya banyak yang apa yang dia inginkan itu terkabul. Di situ saya ingin tahu, saya coba. Di situ katanya harus sholat malam, tahajud, terus sholawatan, minimal kalau ingin ketenangan aja 100 sampai 500 sampai 1000 atau 10.000, 15.000 itu. Saya pikirnya gini, kenapa orang lain bisa ya nggak bisa gitu. Tapi rahasianya apa? Akhirnya saya cari-cari terus itu setiap hari, setiap ada jam rehat itu terus telusuri YouTube Ustadz ini. Tuh. Akhirnya di situ saya menemukan sholawat Nabi yang Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad astaghfirullah, yang itu. Kok gitu sih? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kalau yang tadi ada istilah astagfirullah itu namanya tasbih malaikat. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Itu tasbih malaikat. Tapi di situ ada yang itu. Tadi akhirnya aku meyakini aku pakai itu. Okay. Itu tiap hari aku pakai 100 kali. Ya. Oke, Mbak, setelah itu Mbak mengamalkan langsung berapa banyak seharinya? Waktu itu mulanya 200. Mahal. Kemudian? Lepas itu kemudian 500. Tapi kalau yang terus akhirnya yang kedua 2 bulan kemudian itu saya menemukan lagi gitu loh. Menemukan lagi itu kayaknya dalam hati aku lebih itu yang lebih saya lebih tenang gitu loh daripada yang itu gitu loh. Jadi pakai apa? Yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadi wa ali, yang itu. Oke, terus itu mengamalkan berapa banyak? Di situ saya pakai 1000. Mulanya 1000. Tapi habis sholat malam tuh sampai pagi gitu, kadang itu mata saya ini sampai belingkar hitam. Karena waktu itu aku bukan ingin apa-apa, bukan. Waktu itu aku hanya bisa ingin komunikasi dengan anak aku. Gimana kabarnya anak aku, kan langsung nggak ada, hilang komunikasi. Setelah itu dibawa ibu tirinya dengan ayahnya. Pas itu dibawa ke Malang. Akhirnya namanya anak dibawa ibu tiri dengan ayahnya, berarti nggak ada komunikasi langsung, keadaan saya di luar negeri, terus itu baru pisah. Tadi nggak tahu, kayak orang tiap hari saya cuma nangis. Akhirnya gitu. bisa berkomunikasi setelah diselawatin. Lepas itu bulan 12 tak tahu bulan berapa ya, itu saya bisa. Akhirnya saya bisa komunikasi sampai saya menangis, sampai terharu. Tadi merasa saya ini dikabulkan sama Allah gitu. Mintaku hanya satu itu waktu itu. Bagaimana bisa komunikasi itu, Mbak? Itu lewat siapa? Bagaimana awalnya? Akhirnya gini, anak saya itu lulus sekolah, akhirnya dia itu ikut ke ibu tirinya yang besar. Anak saya kan 2, yang satu 18 tahun, yang satu 8 tahun. Di situ dia ikut ibu tirinya.
akhirnya saya bisa telepon lewat komunikasi anak aku karena jauh-jauh, dia lain kota daerah Jombang sama Malang tuh. Keadaan anakku masih sekolah, jadi tidak mungkin ke sana jauh, lepas itu sekolah. Tadi selama sekitar 10 bulan tuh saya tidak tahu kabarnya anak saya. Di situ akhirnya saya minta sama Allah sholat malam. Disitulah saya akhirnya alhamdulillah atas izin Allah itu bisa komunikasi dengan anak saya. Iya. Kan dulunya kan nggak ada nomor handphone anak ibu, nggak dikasih tahu. Terus anaknya pun nggak tahu nomor mbak di sana. Jadi bagaimana awal mula dapat nomor itu? Anak saya yang pertama itu, yang besar, kan dia punya HP. Iya, dia tahu nomor ibunya dari mana? Dari anak saya yang pertama itu, kan anak saya kecil dibawa ayah dan ibu tirinya ke Malang. Iya. Kalau anak saya yang besar masih di Jombang. Gitu. Iya, kalau dia sudah memang sudah tahu, memang nggak pernah ada masalah komunikasi kalau yang besar itu, memang sudah punya nomornya. Tidak, karena dia tidak ikut masih sekolah, gitu, ya. Di sekolah SMK. Tuh. Nah, terus halo. Iya, halo. Ya, setelah kejadian ini, apalagi kemudahan-kemudahan ataupun kejadian selawat yang Mbak rasakan? Gini, setelah itu saya makin tertarik, semakin ini rasanya ndak mungkin kok bisa, padahal itu alamat dan itu dirahasiakan untuk semua. Saya nggak tahu itu rumahnya mana, di mana, anak aku ini gimana, terus saya nggak tahu. Akhirnya yaitu tanpa seizinnya Allah akhirnya ada jalan itu tadi itu. Terus apa itu saya merasa ini tertarik makin ibaratnya orang minta sama Allah dikabulkan itu teringin lagi itu. Akhirnya di situ itu aku merasa sholat malam lagi. Pas satu kali komunikasi dengan anak aku itu saya langsung tidak bisa lagi, langsung tidak boleh lagi. Di situ aku ya jadi seperti memang tidak boleh komunikasi itu. Nah akhirnya bisa lagi setelah diselawatin lagi. Akhirnya di situ anak saya lepas lulus SMK lamar kerja, dapat kerja jauh di Papua sana gitu. Akhirnya saya sudah tidak bisa komunikasi lagi karena WA saya sudah diblokir, nomornya pun diganti. Memang tidak boleh saya komunikasi dengan anak saya gitu. Takutnya dia ingat saya atau diambil saya nggak tahu. Nah di situ itu akhirnya saya di anak saya udah baik-baik saja, ya udahlah nggak apa-apa. Aku kalau mikir terus nanti makin di sini nggak tenang dari rezeki. Yang penting aku udah tahu kabar dari anak saya yang di Papua, tanya ke Malang gitu. Lewat cerita itu nggak bisa langsung. Tapi di situ saya gini, ya udah anak saya udah baik-baik saja. Akhirnya saya minta sama Allah itu keinginan yang lain lagi. Apa itu merasa keinginannya? saya di luar negeri ini dengan lama nikah dengan suami saya kan dibebani hutang gitu. Boleh tahu berapa banyak hutangnya, Mbak? Kalau nggak salah sekitar hampir 30-an juta. Utangnya di Indonesia ya, ngutang sama orang Indonesia? Iya, di Indonesia. Terus saudara saya. Akhirnya bagaimana? Udah lunas sekarang? Ya, alhamdulillah itu jangka berapa bulan ya? Kalau nggak salah sekitar 4 bulanan sih, 30 juta itu lunas semua. Iya, begitu. Karena di situ aku karena gini sama Allah itu minta saya dilunasi hutang, saya bisa beli kebun, saya bisa menuruti keinginan anak saya minta motor Vexten itu. Saya mau pingin
rumah, semuanya lah gitu. Karena ya saya diceraikan suami karena saya nggak punya apa-apa. Saya diceraikan karena dia memilih orang kaya. Jadi dalam hati aku ingin juga seperti mereka gitu. Nah di situ aku mengadu sama Allah. Waktu itu saya sholat malam. Saya akan jaga orang tua. Setiap malam itu saya pasti bangun ngecek orang yang aku jaga itu jam 1, jam 2 saya pasti bangun. Okay. Jadi di situ itu aku manfaatin untuk sholat tahajud, sholat malam. Terus saya sudah mengenal sholawat itu. Tadi di situ saya nggak hitung berapa banyak. Yang penting saya pertama sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud itu saya 4 rakaat, bukan hanya 2, 4 rakaat. Itu saya buat itu sesering mungkin. Kecuali saya lagi nggak sholat itu saya nggak pakai, tapi selagi saya sholat itu saya pakai terus tuh malam. Itu saya sholawatan itu 2 itu, karena jujur saya nggak begitu mengenal sholawat dulu tuh. Ya cuma sholawat biasa, tapi hikmahnya atau mungkin dahsyatnya seperti apa itu tahu saya dari YouTube Ustadz Musklis ini gitu loh. Aduh, luar biasa Mbak ya. Ya, saya mendalami itu. Ya, alhamdulillah kebetulan dari saya meyakini Allah itu ada, dan meyakini Allah itu pasti kalau kita minta pasti dikabulkan gitu. Tadi dalam hati aku merasa yakin. Oke. Akhirnya aku gimana? Ya. Jadi dari beberapa keinginan Mbak tadi kan maunya pengen hutang lunas 30 juta, pengen beli kebun, pengen beli rumah. Nah, semuanya sudah tercapai? Alhamdulillah saya mulai bulan 10 sekarang bulan 7 itu yang sudah terkabul hutang saya, kebun, bedah motor fiction. Rumah udah? Ngelunas anak saya lulus sekolah sampai SMK 2 tahun itu. Nah itu semua sudah terkabul. Yang belum target saya ini sawah dengan rumah. Masya Allah, semoga dalam waktu dekat Mbak ya. Nah boleh dong diceritakan itu kalau yang masalah tadi yang paling berkesan itu mas tentang apa itu? Tentang kebun kah atau tentang rumah, tentang apa yang paling berkesan ceritanya? Ini yang ya subhanallah, betul saya mau ngomong rasanya. Ya Allah.